Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita bersama dengan Eros Effendi. Saya adalah pengajar dari Institut Agama Islam Tazkiyah, di mana pertemuan hari ini adalah melanjutkan mengenai mata kuliah Introduction to Application Computer. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bagaimana memanfaatkan Google Docs sebagai pengganti aplikasi MS Word yang Anda gunakan secara offline. Apa perbedaan Google Docs ini? Google Docs ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan kapanpun, dimanapun, dan secara teamwork Anda bisa mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama, ya, tanpa ada batasan waktu. Nah, untuk memanfaatkan fasilitas ini, yang harus Anda miliki adalah Anda harus online, ya. Anda harus online dan harus memiliki akun email. Nah, akun email yang saya maksud adalah akun Gmail. Nah, saya akan contohkan, saya akan masuk ke akun Gmail saya. Nah, saya kebetulan di sini saya sebagai dosen Tazkiyah, maka saya akan menggunakan email Tazkiyah. Saya akan ketikkan dulu. Nah, setelah Anda masuk ke email, langkah selanjutnya adalah Anda membuka atau mengklik. Nah, ini ada tombol titik-titik yang berjumlah 9, ya, atau istilahnya lihat kursor saya ada namanya Google Apps, ya. Nah, Anda klik Google Apps ini. Nah, setelah itu Anda klik bagian Drive. Nah, ini ada bagian Drive, ya, yang berwarna oranye tadi, segitiga warna oranye. Nah, setelah masuk di bagian ini, langkah yang pertama Anda harus buat adalah untuk memudahkan Anda menyimpan dokumen, maka Anda harus membuat folder dahulu. Nah, untuk membuat folder ini Anda klik New di sini. Nah, setelah itu Anda lihat namanya folder. Nah, ini ada folder, berarti Anda klik aja ini foldernya, ya. Nah, lalu Anda bikin nama, misalkan saya buat tes, misalkan tes folder, ya. Nah, di sini Anda bisa buat nama folder sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya Anda klik create. Nah, setelah itu kita sudah membuat nama test folder ini. Nah, yang sini, ya. Nah, agar tepat kita harus mengklik 2 kali supaya nanti file yang kita akan simpan itu berada di test folder ini, ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini berarti inilah ada area yang tempat sebagai penyimpan file Anda ketika Anda menyimpan file dokumen ini. Nah, selanjutnya ketika Anda akan memulai, maka Anda klik lagi New ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan apa saja. Pertama, Anda bisa mengupload file dari desktop Anda, komputer Anda, file Word yang sama. Nah, lalu juga Anda bisa memulai dengan Google Doc. Nah, di sini, ya, ada Google Doc, ada Google Sheet. Nah, Google Sheet ini adalah Google Excel, ya. Nah, dan juga ada Google Slide. Nah, Google Slide ini adalah Google PowerPoint, ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada Google Form. Nah, ini adalah form isian yang Anda bisa buat sebagai kuesioner ataupun formulir-formulir yang Anda gunakan untuk meminta bantuan secara online terkait sifatnya bagaimana pendapat orang lain terhadap sebuah
apa ya namanya ya, semacam wawancara atau kuesioner tentang kepuasan misalkan dan lain-lain. Nah, lalu kita akan masuk ke Google Doc di sini. Nah, klik aja Google Doc ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada bank dokumen, ada form template. Nah, biasanya saya menggunakan blank dokumen aja ya. Ini adalah dokumen kosong, tapi kalau Anda mau form template juga tidak masalah. Nanti dia akan dihasilkan template-template yang ada dalam Google Doc ini. Saya akan klik blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan Google Doc, dan di sini adalah area Anda bisa mengetik apapun seperti layaknya Microsoft Word ya di sini. Nah, sebutlah, saya akan ketikkan di sini hello, selamat datang misalkan ya. Selamat datang di Google Doc. Nah, ya. Google Doc. Oke. Nah, setelah Anda melakukan pengetikan sesuai dengan kebutuhan Anda, nah, untuk menyimpannya Anda cukup mengeklik di sini ya. Nah, ini di bagian rename ini Anda bisa ngetik rename. Nah, misalkan saya tulis tes dokumen misalkan ya, atau namanya sesuai dengan nama file Anda gitu ya. Nah, ini akan tersimpan dalam folder Anda tadi. Nah, ya. Jadi namanya sudah dikembali lagi, ada nama tes dokumen. Nah, setelah itu apabila Anda ingin berbagi, share kepada teman Anda cukup klik share di sini. Nah, ya. Klik share di sini. Nah, di sini Anda bagikan ke teman Anda. Nah, sebelum Anda membagikan, ini Anda pastikan file tersebut sudah kondisi untuk editing ataupun hanya baca saja seperti itu. Nah, sini saya akan kirim ya. Contohnya saya akan kirim ke email saya satu lagi. Nah, ini. Tapi biasanya Anda ketika akan mengirim email ini, Anda harus sama dengan posisi Anda menggunakan emailnya. Misalkan di sini, Gaius Effendi Tazkiyah, maka saya harus mengirim ke namanya domain Tazkiyah juga. Nggak bisa saya mengirimkan ke gmail.com ya. Nah, karena di sini saya hanya email Tazkiyah yang saya punya, saya klik aja sini. Maka ini nanti saya akan tulis misalkan ayo kerjakan tugas misalkan. Nah, sini ya. Nah, lalu kita nama tes dokumen. Nah, di sini lihat ada editornya. Apakah sebagai hanya bisa membaca saja atau hanya komen saja atau sebagai editor. Nah, editor ini bisa bekerja sama dan melakukan editor gitu ya. Nah, ini kita send, maka ini akan muncul di dalam email Anda. Oke, sorry, karena saya sudah ada di sini, ya saya harus ganti ke email yang lain. Misalnya saya tambahkan, coba ini dulu ya, ke ya nggak apa-apa lah, nanti saya gini. Tapi yang jelas kalau memakai Gmail yang lain biasanya tidak bisa edit. Nah, oke, saya send aja dulu. Oh ya, kan. Ya. Baik. Ya, dan ya, saya dan ini. Ya, oke. Nah, sudah. Nah, setelah itu anggaplah yang saya kirimkan tadi itu adalah dokumen yang akan harus dikerjakan oleh Anda sebagai tim ya.
Maka langkah selanjutnya Anda harus untuk sebagai teman yang ingin mengerjakan dokumen bersama-sama, Anda selanjutnya membuka email Anda, ya. Misalkan di sini ada, saya kembali lagi dokumen saya cek di sini. Ternyata ini belum terkirim, ya. Baik, nah yang jelas ketika akan share kita harus mencontohkan langsung ya file share-nya ini kepada nama yang lain. Misalkan saya coba aja ke siapa ya di sini. Nah ini ya, kepada ada tes aja, ini saya coba ke siapa ya, coba stop saya mungkin ya. Nah ini ya, saya coba kirim. Sorry, ini kemana tadi ngirimnya? Oh, jangan ke Gmail ya. Nah ini ya, saya akan kirim. Maaf ya, saja kasih pesan seperti itu. Ini sebagai editor saya kirim ya. Nah ini akan terkirim file tersebut kepada teman kita, dan teman kita harus membuka file tersebut, email tersebut. Lalu setelah itu Anda klik undangan tersebut, maka selanjutnya Anda bisa join untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Nah ini saya mencari partner dengan siapa nanti Anda bekerja, maka Anda bisa mengerjakan secara tim di sini. Nah ini adalah cara Anda menggunakan Google Docs secara online. Jadi Anda bisa bekerja secara tim, mengerjakan semua tugas secara online di sini. Dan ini layaknya seperti ini ya, seperti MS Word di sini juga ya, ada file. Nah, misalkan Anda mau hasil Anda kerjakan itu, Anda bisa download. Ya, bisa download. Nah, ini. Nah, downloadnya bisa bentuk apa? Nah, Word atau PDF dan lain-lain. Nah, seperti itu. Atau Anda mau mau membuat yang lain lagi, bisa new juga. Nah setelah itu Anda bisa juga menambahkan gambar di insert, tabel dan lain-lain ya, equation dan lain-lain. Nah ada format, ini hampir mirip dengan MS Word ya. Nah baik, ini yang saya dapat sampaikan kepada adik-adik semua. Silahkan Anda coba dan silahkan Anda tes bagaimana ini bekerja, dan saya harapkan Anda dapat mengerjakan tugas-tugas tim secara online dengan memanfaatkan Google Docs ini. Kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.